Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, anak-anak yang sangat saya banggakan. Kita berharap mudah-mudahan hari ini kita semua sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga ayah bunda kita. Amin Allahumma amin. Dan terpenting Bapak berharap mudah-mudahan anak sekalian tetap semangat belajar dan mencari ilmu meskipun di masa pandemi seperti ini. Baiklah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masih belajar tentang bab zakat. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang siapa saja sih yang tidak boleh menerima zakat. Kemarin kita belajar ada 5. Yang pertama adalah yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya. Ya, tentu orang kaya. Yang kedua adalah keluarga Rasulullah juga tidak boleh menerima zakat. Yang ketiga, orang non-muslim. Yang keempat adalah orang yang dalam tanggungan orang lain. Contoh istri yang ditanggung suami, maka istri nggak boleh menerima zakat. Anak yang ditanggung orang tua, maka anak nggak boleh menerima zakat. Ya. Kemudian yang kelima adalah budak. Tidak boleh menerima zakat karena budak adalah tanggungan tuannya. Itulah anak-anak pelajaran sebelumnya adalah 5 orang atau 5 kelompok yang tidak boleh menerima zakat. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam zakat. Jadi kita akan mempelajari tentang macam-macam zakat. Baiklah, mari kita bersama-sama. Sebelumnya kita mulai dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, zakat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu kalau kita ingin mudah mengingatnya itu adalah mensucikan diri. Nah, ya. Zakat fitrah itu mensucikan diri atau mensucikan jiwa. Kemudian zakat mal itu mensucikan harta. Jadi zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Baiklah. Di video kali ini Bapak hanya akan fokus menerangkan tentang zakat fitrah. Baik, mari kita lanjutkan. Zakat fitrah. Yang pertama pengertian. Apa sih pengertian zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu secara bahasa itu artinya bersih atau suci. Jadi bersih atau suci. Fitrah. Fitrah itu suci atau bersih. Istilah zakat fitrah adalah harta berupa bahan makanan pokok ya yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi poinnya zakat fitrah itu adalah bahan makanan yang wajib kita keluarkan di malam Idul Fitri ya dengan tujuan membersihkan jiwa, mensucikan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Ingat tujuannya membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Itulah zakat fitrah menurut istilah. Dalilnya apa dalilnya? Dalil kewajiban zakat fitrah sebagaimana hadis Rasul Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal farada Rasulullah shadaqatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Jadi diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala beliau berkata farada Rasulullah shadaqatal fitri. Rasulullah mewajibkan shadaqatal fitri, zakat fitri. Untuk apa? Tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan, mensucikan orang-orang yang berpuasa minal lagwi war-rafasi. Minal lagwi dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat yang dia kerjakan ketika puasa dan sebelumnya, war-rafasi dan perbuatan-perbuatan keji. Jadi tujuan zakat yang pertama adalah lituhrotan, untuk mensucikan diri kita dari dosa, dari kesalahan lisan, kesalahan tubuh dan sebagainya. Yang kedua, wa tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin. Jadi 2 hal itu, membersihkan diri kita
dan memberikan kesempatan bagi orang-orang miskin agar dia bisa menikmati makanan di malam Idul Fitri itu, ya, berbagi. Itu dalilnya. Jadi hukumnya wajib zakat fitrah. Baik, kita lanjutkan. Rukun zakat fitrah. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Itu rukun, ya. Berarti sesuatu yang harus dipenuhi ketika kita mau berzakat fitrah. Ada berapa? Ada 4. Nah, ada 4. Ya, kalau salah satu tidak ada, maka tidak zakat, tidak ada zakat fitrah. Ya. Yang pertama adalah niat berzakat. Niat berzakat. Jadi niatnya itu harus ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena orang lain. Harus niat karena Allah. Biasanya kita bacanya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Ada lillahi ta'ala. Jadi yang pertama harus niat. Yang kedua, rukunnya ada orang yang memberi zakat. Ada pemberi zakat atau muzaki. Jadi ada yang memberi zakat. Yang ketiga, ada penerima zakat atau disebut mustahik zakat. Yang keempat adalah ada barang atau makanan yang dizakatkan. Jadi 4 ini harus ada. Ya, ini rukun zakat fitrah ada 4. Kemudian syarat-syarat zakat fitrah. Yang pertama Islam. Jadi orang non-Islam itu tidak wajib zakat. Jadi yang wajib zakat hanya orang Islam. Karena syaratnya adalah yang pertama Islam. Yang kedua masih hidup sampai malam hari raya Idul Fitri. Jadi yang wajib berzakat itu adalah orang Muslim yang dia masih hidup, masih menjumpai malam Idul Fitri. Jadi kalau kita ini hidup pas kita masuk bulan Ramadan, kita masih hidup, kita masih ada. Ternyata tanggal 27 Ramadan sebelum Idul Fitri kita sudah meninggal. Atau keluarga kita ada meninggal, maka dia tidak wajib zakat. Jadi yang wajib zakat adalah orang yang masih menjumpai malam Idul Fitri, yaitu pas terbenamnya matahari. Ya, tanggal 1 Syawal. Ya, itu ya. Atau bayi yang baru lahir. Jadi bayi pas malam Idul Fitri lahir, maka dia pun wajib zakat. Ya. Jadi masih hidup sampai malam hari raya Idul Fitri, itu syaratnya. Kalau dia meninggal pas pertengahan Ramadan, maka nggak wajib zakat. Tapi kalau banyak orang yang menzakati pulang, apa ya. Yang ketiga adalah mempunyai kelebihan harta. Ini syarat pokok juga ya. Kalau nggak ada kelebihan harta, untuk makan sendiri nggak cukup, ya nggak wajib zakat. Ya. Maka harus punya kelebihan harta. Yang keempat berupa bahan makanan pokok. Nah ini ya, syaratnya adalah yang dikeluarkan itu berupa bahan makanan pokok. Tetapi melihat kondisi sosial pada saat ini, terutama di Indonesia, itu akhirnya ulama-ulama kontemporer masa kini itu beristihad bahwa zakat itu boleh berupa uang, ya, karena ditimbang manfaat dan mafsadahnya. Tapi lebih utama memang berupa bahan makanan pokok di negara itu. Lalu kita ya berarti beras, ya, beras itu lebih utama dan diutamakan, ya. Baik. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kapan kita boleh membayar zakat? Nah, ini ada beberapa klasifikasi waktu ya. Kapan kita membayar zakat? Ada beberapa hukum. Yang pertama adalah waktu yang dibolehkan. Itu mulai awal sampai akhir Ramadan. Jadi kita di awal Ramadan sudah boleh membayar zakat fitrah. Sampai akhir Ramadan itu boleh. Hukumnya boleh ya. Itu boleh. Jadi yang kedua wajib. Waktu wajib kapan? Yaitu malam hari raya Idul Fitri. Mulai terbenam matahari itu sampai sebelum subuh. Nah, itu hukumnya wajib. Artinya kalau mengeluarkan di waktu itu memang kewajiban di situ, ya. Yang ketiga dianjurkan. Waktu yang sangat dianjurkan ketika kita mau berzakat fitrah itu adalah setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktu yang sangat dianjurkan, ya. Kemudian makruh. Itu kalau kita mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id. Ya, setelah sholat Id sampai waktu maghrib. Ya, itu hukumnya makruh hukumnya ya. Jadi habis sholat Id kita lupa belum zakat, habis sholat Id kita zakat, maka itu hukumnya makruh. Masih terima tapi hukumnya makruh. Yang tidak boleh adalah, yang hukumnya haram adalah mengeluarkan zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri.
Ini sudah masuk tanggal 2 Syawal. Jadi sudah masuk tanggal